cuman saya minta waktu. Gue bakal dapet duit gede, biar gimana bakal dapet gede. Kan lebih baik daripada nggak jelas pengembalian, daripada urusan mah Pak. Kalau kasus nih Pak 5 tahun juga belum tentu beres. Oke lah si Arab pasang badan deh 5 tahun kita bisa tungguin. Abis itu gimana? Tetap kelar kagak kelar. Enggak pernah ketemu Yusuf Mansur. Saya kalau ketemu Yusuf Mansur saya gimana gitu, emosi saya udah keluar ya. Nah dia tuh mau apa namanya, ingin menyelesaikan masalah rumah ini dengan sebutan dia tuh sodako. Iya. Kalau dibilang ini Mas ya, kalau saya juga bingung juga nih. Pas dia buat draft itu dia dengan secara sukarela untuk membuat draft buku pengembalian itu akan menjanjikan akan mengganti, tapi pas sudah berjalan udah kedua ketiga itu susah Mas untuk dihubungin, untuk diminta. Kayaknya juga ke kitanya juga dibilangnya kita sodako, padahal kita itu uang kita sendiri. Kalau untuk total semua tuh di kisaran 185 195. Kalau untuk pengembalian sih karena di Yusuf Mansur melalui koordinator ya, terutama Pak Hadi itu, karena sesuai presentasi, karena saya DP baru masuk sedikit sih, saya selama ini baru dapat sekitar total kerugian berapa? Tahun DP 185 DP udah masuk 110. Ini mencegah supaya para korban itu melakukan pelawan hukum dan berjanji akan mengembalikan kerugian daripada korban ya. Nah, ini Maaf Pak, Assalamualaikum Pak. ya, dengan siapa? Bagus. Bagus ini untuk total kerugian atau DP yang sudah setor itu berapa? Saya DP udah masuk 110. 110. Iya. Yang sudah dikembalikan ke YM itu berapa? Belum nyampe, kurang lebih ya. Karena waktu itu kan dihitungnya persentase itu. Ya, tetap berusaha Pak ya. Kemudian Bapak bisa kembali Pak. Izin Pak. Maaf Pak, dengan dengan Eprianto. Eprianto sendiri total kerugian berapa? Tahun DP 185 dengan pemesanan rumah berukuran 50 meter persegi. Dan yang sudah dikembalikan oleh YM Apa? kan dia berjanji akan memberikan kerugian. Ini yang sudah dikembalikan oleh Yusuf Mansur Itu kurang lebih ya, belum nyampe 10 juta. belum nyampe 10 juta. Baik Pak, tentu kita berusaha untuk berbidangnya Pak ya. Iya. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. April Eka Panane. Total kerugian atau DP yang sudah disetor ke Arab itu Kalau untuk total semua tuh di kisaran 185 195 lah. 165 juta. Iya, kita belum lihat detailnya lagi, tapi diestimasi antara 185 atau 195 lah ya. 195 kalau nggak salah itu. Iya. Yusuf Mansur kan berjanji untuk mengembalikan kerugian korban ini Pak. Ini yang sudah dikembalikan dia bukan berapa Pak? Diterima apa Pak? Yang sudah saya terima nggak lebih dari 10 juta gitu. Jadi kalau estimasi masih lumayan besar sekali. Kalau saya masuk tuh janji dia mengembalikan dari 2000 berapa sih kemarin, 2022 ya? Enggak, ya yang udah mulai dari proses itu 2000 tahun 2000 Pak Agus ya, yang kita udah mulai proses sampai ke Polda segala macam itu ya. Iya, 2000-an lah itu kayaknya. Sampai sekarang belum ada kejelasan begitu ya. Berharap ke depannya ya kita ada niat baik lah ya begitu ya kan. Bagaimanapun solusinya. Berarti ini janji Yusuf Mansur itu sudah hampir 4 tahun ini Pak belum terrealisasi dan harapannya
dibantu oleh Pak jadi bisa diharapkan kerugian dari Bapak bisa kembali Pak ya? Iya, semaksimal mungkin lah, semaksimal mungkin kembali, istilahnya kan ya siapa sih yang tidak berharapkan demikian begitu kan. Semaksimal mungkin kita usahakan dengan adanya Pak Zaini ini 100%, kalau bisa 100% kembali. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, semoga berhasil Pak ya. Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Sutisna Prayoga. Siapa? Ya. Boleh tanya Mas, untuk DP yang sudah di-store atau total kerugian yang diderita itu berapa? Ya, untuk saya sih masuk baru 40 ya. Waktu itu kebetulan juga DP-nya pakai emas semua ya, pakai emas langsung ke Haji Arab ya. Iya. Terus cuma waktu itu karena emas Sumatera, jadi waktu itu sempat saya ambil lagi ke Haji Arab karena nanti saya mau jual di Sumatera, terus habis Lebaran saya balik lagi baru uang cash saya kasih ke beliau 40 juta. Namun selang berapa lama dari itu saya lihat di grup itu ada garis polisi di perumahan di tahap kedua yang saya ambil itu. Lalu saya dan istri langsung ke sana dan ternyata memang bermasalah. Info yang saya dapat di sana sih katanya tanahnya belum lunas, makanya tahap kedua belum bisa dilanjut gitu. Gitu. Nah, ini kan Yusuf Mansur ini masuk ke perkara ini dan berjanji akan mengembalikan kerugian dari para korban ya Pak. Nah, ini untuk Mas sendiri sudah dapat pengembalian berapa? Kalau untuk pengembalian sih karena di Yusuf Mansur melalui koordinator ya, terutama Pak Hadi itu karena sesuai presentasi, karena saya DP baru masuk sedikit sih, saya selama ini baru dapat sekitar 2,5 sampai 3 juta yang saya. 2,5 sampai 3 juta. Ya. Itu pun dari tahun 2019-an ya? Ya, 2019 lah sekitar tahun itu. Ya, ini dibantu Pak Zaini melalui jalur pidana nih, semoga pihak yang melakukan kejahatan ini segera dihukum pidana dan uang kerugian yang derita bisa kembali Pak ya? Ya, mudah-mudahan. Isi Pak, mohon maaf. Nama siapa? Saya Sawaludin. Sawaludin. Dari mana Pak? Dari Kedoya, Jakarta Barat. Jakarta. Ini juga merupakan korban dari Kaisal Mansur ya? Iya. Nah, total kerugian atau DP yang sudah di-store itu berapa? DP yang udah di-setor kita itu sekitar 80 juta. Ini aku bawa. Ya. Ya, ada buktinya juga ya? Ini nggak apa-apa nih. Taruh ini. Nggak apa-apa. 80 juta ya. Itu untuk DP 1 unit klaster senilai berapa Pak? Rumah yang dipesan itu sebenarnya berapa? Harganya? Nggak tahu untuk rumah yang saya udah 600 sampai 500. Oh, oke. Ya. Cuman saya dari perjanjian sama si Arab mau ada pembangunan ngedak. Oh gitu. Mungkin nanti saya menambahkan, kalau katanya kalau ngedak doang ya, itu nambah 40. Jadi ditawarkan sama dia sekitar 100 berapa ya? 150. Iya. Oke. Untuk DP-nya. Ya. Nah, Cuman saya masukin baru 80 juta. 80. Ini juga sebenarnya duit dari saya jual rumah di Sawangan. Oh, Per kredit. oh rumah yang di sana itu rumah kredit. Dioper gitu ya? Dioper sama teman istri. Ya. Terus ada tawaran di apa namanya, ya pinggiran Jakarta kan, itu kan jatuhnya pinggiran Jakarta dong. Iya. Menarik juga ya, udah kita lihat sekiranya ya mungkin mampu kali itu dengan tawaran mereka yang tanpa riba gitu. Nah, ini kan ketika terjadi masalah, Yusuf Mansur ini mencegah supaya para korban itu melakukan perlawanan hukum dan berjanji akan mengembalikan kerugian daripada korban ya. Nah, ini yang sudah diterima dari Mas sendiri sudah berapa persen atau berapa juta gitu? Kurang lebih sekitar, aku kan
persentase kayak persen tadi tuh. Ya. Kurang lebih kita 3 sampai 4 juta. 3-an buat sampai 4 juta. Baik, ya. Baik Mas, semoga dengan upaya pidana dibantu oleh Pak Z ini bisa membuat ini dan pihak yang melakukan kejahatan bisa segera diproses pidana Pak ya. Yang tentunya kerugian dari Bapak ini bisa kembali Pak ya. Insya Allah. Terima kasih Pak. Lapor si Arab. Berarti kalau memang mau melapor Arab, kan nanti ada penelusuran. Iya, saya ini dekat juga nih, nggak Iya. apa-apa nih. Ayo nggak apa-apa deh. Kan nanti kan ada penelusuran, duit nyampe ke saya apa enggak, Iya. proyek itu proyek saya apa enggak, Iya. ya kan selama ini cuma simpang siur, iya terusin aja kalian gitu. Kayak waktu di Surabaya, di Siap. Surabaya juga gitu. Paham. Ya saya mah gentle aja, langsung aja kita datang, kita kagak ada urusan. Ente mesti bahagia, aneh tanggung. Kenapa? Karena itu ada duit aneh di dalam. Dengan aneh kelarin ente pada, kan aneh ngamanin aset juga gitu loh. Cuman saya minta waktu. Gue bakal dapet duit gede, biar gimana bakal dapet duit gede. Kan lebih baik daripada nggak jelas pengembalian. Daripada urusan mah Pak, kalau kasus nih Pak 5 tahun juga belum tentu beres. Oke lah si Arab pasang badan deh 5 tahun kita bisa tungguin. Abis itu gimana? Tetap kelar, kagak kelar. Kalau lama aneh mah ada harapan. Aneh gua ada harapan, apa harapannya? Abis itu kan aneh tinggal one by one. Aneh sama si Arab doang, sikat. Gitu. Kalau sekarang aneh mau nyikat apa? Yang nempatin juga pada nggak jelas juga. Sebagian malah SDM saya lagi. Anak-anak darul kurang nempatin. Nah itu juga ditanyain tuh Pak Kiai mengenai yang Aneh mah bersih, nggak ada urusan. itu doang. Nah, makanya itu. Iya emang. Maksudnya Yang korban itu nggak nanya. ini lah, nggak ada urusan maksudnya. Mana ya bukan. Ini dia yang dicari-cari Arab. Jangan kabur lah. Iya, Pak Kiai siap. Kita hadapi. Amin, 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 Ya amin, enggak? amin, amin. Namanya masalah itu harus kita Amin. selesai. Amin. Selesaikan. Amin, amin, amin. Ya enggak? Amin, amin. Insya Allah kita punya Allah. Amin, Ya kan? amin, Yang amin. penting kita tobat. Amin, 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 Pak Kiai. Apa yang salah kita perbaiki. Amin. Betul nggak Bang Sandi? Amin, amin, Hah? Pak Kiai. Betul. Amin. Masalah sih, namanya juga manusia, masa nggak punya masalah? Amin, amin, amin. Ya kan? Amin. Tapi dengan masalah itu kita jadi bersatu. Amin, amin. Jadi berkeluarga. Amin, ya Allah. Saat ini aja ada berapa ya? 26 keluarga kan? Betul, betul, Pak. Yang kalau baik nanti penanganannya insya Allah menjadi keluarga ente. Amin, amin, ya Allah. Jadi keluarga aneh juga gitu kan? Jadi silaturahim, betul kan? Amin, amin, Pak Kiai. Assalamualaikum Bu Haji. Tuh dia. Dagang apa? Masya Allah. Saya kakaknya Sulis, Pak Haji Sulis. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk termin pertama sudah dibayarkan 22 customer. Insya Allah termin kedua di bulan Oktober sampai ada titik terakhir di bulan November. Saya atas nama Raja Mana mohon apa adanya dibukakan pintu maaf. Saya masih ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam, kenal banget. Saya rasa bukannya korban dari Arab. Ini karena emang kebodohan. Karena cara bisnisnya nggak benar. Saya ikut nanganin dan saya memang berencana men-take over semua masalahnya. Mudah-mudahan di Oktober seperti yang saya bilang, semua bisa selesai. Itu proyek kalau diterusin ngerugiin banyak orang dan gak bisa diterusin. Udah salah semuanya, salah akadnya, salah caranya. Dan saya pribadi yang paling dirugikan kalau itu terus. Potensi kerugiannya 150 miliar. Jadi lebih baik dikembalikan. Karena saya orang nomor 1 yang akan bawa ke ranah hukum dan polisi. Karena ada banyak kesalahan dan kemudian masalah gitu. Dan udah saya bilang sama Haji Arab sama Haji Sandy bahwa yang benar banyak bertobat, lurus, niatin benar, nyenengin orang dengan mulangin sampai titik komanya. Jangan sampai ada yang dirugiin. Udah tinggal sabarnya doang dah. Masalahnya udah saya yang nanti urus insya Allah. Tinggal doain saya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan. Amin.
Duit saya juga di situ ada sekitar 8 miliar kurang lebih. Demikian, makasih ya. Sampai ketemu nanti acara di Dumai. Salam sama beliau-beliau. Enggak pernah ketemu Yusuf Mansur. Saya kalau ketemu Yusuf Mansur saya gimana gitu, emosi saya udah keluarin. Sayangnya saya nggak pernah diajak. Kalau ada pertemuan itu tuh Bu, kemarin ajak ketemu Yusuf Mansur ini bukan pernah diajak. Nggak pernah diajak, terus tahu kok ngobrol sama Ustadz Mansur gitu. Saya padahal mah waktu itu kalau ada yang ngajak terus saya ngungkapin keluhan saya gitu, ngungkapin keluhan saya gitu. Pertemuan dengan Yusuf Mansur bukan diajak itu? Belum pernah. Makanya kan ada grup tuh berapa dulu ya, 67 atau berapa jumlahnya, 70 Bu Eni 20 itu yang grup dagu tuh Pak. Grup dagu tuh misah sendiri. Daku maksudnya? Hah? Daku apa dagu? Dagu maksudnya guru-guru gitu. Oh, guru-guru daku ya. Terus si Pak Royal yaitu Pak Hadi, sampai sekarang Pak Hadi nggak bisa nanganin, udah capek duluan dah. Dia juga banyak Pak. Emang kenapa sih Bu Yusuf Mansur ikut ganti uang? Itu emang kenapa dia Bu? Yang Ibu tahu? Ikut ganti? Kan atas nama dia, jadi dicecer terus tuh sama customer itu. Emang dia katanya mau bertanggung jawab tiap bulan-bulannya. Iya. Yang pertama mah lancar ya, lancar kasih alhamdulillah. Ya 1.500.000. Yang pertama Ibu lihat Pak Hadi kan? 700 kan lancar ya, nggak apa-apa, yang penting mah rutin gitu. Berapa tahun kesininya ya Allah. 13 kali. Saya udah daftar Ibu. Akhirnya dari total semua uang Ibu yang dikembalikan oleh Yusuf Mansur berapa tuh Bu? 10 juta ada? Kalau misalkan 1 juta berapa tadi? Ada mungkin apa? Tadi Ibu bilang kalau ketemu Ibu emosi, emang ketemu Yusuf Mansur jadi emosi. Kamu kenapa Bu? Ya pengen ngungkapin saya kok tidak terbentuk gitu. Cuma janjinya itu loh. Iya. Janjiin tangan, taruh tanah, tempatnya doang, tapi nggak ada bentuk bangunan. Kalau misalkan saya misalkan udah berbentuk bangunan pas setengah jadi, saya pengen nyari tukang untuk ngurusin itu, saya ngurusin. Ngomong sekarang masih punya duit nggak untuk beli rumah? Duit dari mana Pak? Nah kalau ini Bapak peninggalan juga nggak meninggalin apa-apa. Iya. Kalau di kampung mah ya ada tanah. Tapi di tanah Cirebon masih ada tanah? Ada. Tapi susah Pak. Susahnya? Dijualnya jauh ke kampung, jauh ke jalan raya. Ngebon aja ngebon. Bon siapa yang malahnya adik saya malah nggak mau. Tanam sayur kali. Bapaknya enggak, dia jadi kayak semacam pegunungan waktu itu disewa sama orang Arab tuh buat nanam kurma, tidak berjalan. Sekarang apa? Kebunnya kosong gitu? Kosong, 5.000 meter. Lah, gede itu. Makanya di Cirebon mana Bu? Cirebonnya ya pokoknya Bapak nggak tahu Cirebonnya. Sindang Laut. Jauh, jadi itu si tanah itu jauh ke pengairan, jauh ke jalan raya juga jauh. Pokoknya dia mah kalau bisa mah ditanam singkong apa gitu, kayak palawija. Ngomong-ngomong, yang dikontrak berapa? 30 meter. Iya, meter kalau jadi di luar depan. Ini sama mantu saya. Sama mantu? Yang mantu yang laki? Yang cewek. Oh, anak Ibu yang laki. Saya mikirnya kayak udah frustasi gitu Pak. Iya. Ya habis gimana? Kita ngejerit nangis. Kalau misalkan duit belum balik. Iya, ngejerit ke siapa ya? Ke siapa? Nangis ke siapa? Nangis ke siapa ya? Iya. Mau tuntut siapa? Makanya saya minta bantuan sama Bapak supaya diusahakan gitu. Insya Allah. Supaya berhasil lah istilahnya. Insya Allah, gitu. Amin. Ngomong-ngomong sekarang umurnya berapa Bu? Saya hampir 60. Masih muda berarti. Ya.